Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN nggak ketinggalan video pembelajaran lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan Pranata Komputer. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, teman-teman, untuk soal nomor 1 yaitu seseorang membuat unggahan di media sosial yang menyebabkan informasi bohong dan menimbulkan keresahan publik. Dalam penyidikan ditemukan bahwa unggahan tersebut dibuat dengan maksud menjatuhkan nama baik institusi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, pasal mana yang paling tepat digunakan untuk menjerat pelaku dan mengapa? Dengan pilihan sebagai berikut. A. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. B. Pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita bohong. C. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. D. Pasal 30 tentang akses ilegal ke sistem elektronik. Dan E. Pasal 32 tentang perusakan data elektronik. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang benar yaitu B. Pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran berita bohong. Untuk jawaban yang salah, ayo kita analisis bersama-sama. Jadi, untuk jawaban A salah karena pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 lebih terkait individu, bukan institusi publik secara langsung. Jawaban C juga salah, karena pasal 29 mengatur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Jawaban D salah, karena akses ilegal pada pasal 30 terkait dengan pelanggaran terhadap sistem, bukan isi unggahan. E salah, karena perusakan data tidak terjadi dalam kasus ini. Jadi, jawaban yang benar yaitu B. Karena pada pasal ini mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik Undang-Undang 19 tahun 2016 yang memperluas cakupan termasuk penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 yaitu, dalam rangka transformasi digital pemerintahan, Kementerian X membentuk tim yang bertugas melakukan migrasi sistem lama atau legacy system berbasis desktop ke sistem berbasis web dan cloud native. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK ingin memastikan bahwa ASN yang ditugaskan dalam tim tersebut dapat diberikan penilaian angka kredit dari kegiatan pengembangan sistem dan integrasi teknologi baru yang kompleks. Berdasarkan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018, pernyataan manakah yang paling benar terkait penugasan ASN ke dalam tim tersebut? Dengan jawaban A. ASN tersebut harus berasal dari jabatan fungsional umum karena hanya melakukan pekerjaan teknis operasional. B. ASN tersebut dapat berasal dari jabatan struktural karena pengembangan sistem bukan bagian dari jabatan fungsional. C. ASN tersebut sebaiknya berasal dari jabatan Pranata Komputer karena kegiatan migrasi dan integrasi sistem termasuk unsur utama kegiatan jabatan tersebut. D. ASN tidak dapat menerima angka kredit jika bekerja dalam tim lintas fungsi karena melibatkan lebih dari satu unit kerja. Dan E. ASN dari jabatan analisis kebijakan lebih tepat karena migrasi sistem memerlukan kajian regulasi.
Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang benar adalah C. ASN tersebut sebaiknya berasal dari Jabatan Pranata Komputer karena kegiatan migrasi dan integrasi sistem termasuk unsur utama kegiatan jabatan tersebut. Untuk jawaban yang salah, ayo kita analisis bersama-sama. Jawaban A salah karena jabatan fungsional umum non-spesifik, jadi tidak memiliki uraian tugas teknis terkait pengembangan sistem sehingga tidak dapat ditugaskan untuk pekerjaan kompleks. Kemudian B salah karena jabatan struktural bersifat manajerial bukan teknis, dan pengembangan integrasi sistem adalah domain jabatan fungsional teknis seperti Pranata Komputer. Kemudian D salah karena ASN dalam tim lintas fungsi tetap dapat memperoleh angka kredit, asalkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan butir kegiatan. Kemudian E salah karena analis kebijakan berperan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, bukan pada aspek teknis implementasi sistem TI. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Karena Permenpan RB nomor 41 tahun 2018, tugas jabatan fungsional Pranata Komputer meliputi pengembangan sistem informasi, integrasi teknologi, sehingga pemeliharaan dan implementasi sistem berbasis teknologi dan informasi. Ini termasuk dalam ruang lingkup tugas dan dapat diberi angka kredit sebagai kegiatan unsur utama. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, yaitu suatu instansi mengalami keterlambatan dalam proses layanan karena sistem lama tidak mampu menangani transaksi real-time. Seorang analisis sistem melakukan wawancara dan observasi ke berbagai unit kerja. Apa metode analisis kebutuhan yang digunakan dan mengapa metode tersebut tepat? Dengan pilihan jawaban A. Brainstorming karena cepat dan murah. B. Kuesioner karena dapat menjangkau responden luas. C. Interview dan observasi karena menggali kebutuhan nyata secara langsung. D. Prototyping karena langsung menghasilkan model sistem. Dan E. Studi literatur karena bisa mengacu sistem serupa. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Interview dan observasi karena menggali kebutuhan nyata secara langsung. Jadi, teman-teman, untuk analisis jawaban yang salah, yaitu A salah, karena brainstorming kurang mendalam dan bisa jadi bias. B salah, karena kuesioner cocok untuk survei, bukan untuk masalah sistem dalam. D salah, karena prototyping berguna setelah kebutuhan dikumpulkan. E salah karena studi literatur tidak menggantikan data primer. Jadi jawaban yang benar adalah C, karena dalam studi kasus nyata dibutuhkan kebutuhan kompleks dan interview juga observasi memberikan data yang akurat dari pengguna. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 yaitu dalam mendesain sistem informasi pengelolaan arsip digital berbasis web, arsitek sistem memilih arsitektur 3 lapisan atau 3-tier. Apa keuntungan utama dari pendekatan ini? Dengan jawaban A. Memudahkan pengguna mengedit database langsung. B. Menyatukan logika bisnis dan presentasi dalam satu layer. C. Meningkatkan skalabilitas dan keamanan sistem. D. Mempercepat pengembangan karena tidak butuh backup. E. Meningkatkan ukuran file database. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang benar yaitu C. Meningkatkan skalabilitas dan keamanan sistem. Nah, untuk jawaban yang lainnya salah, ayo kita analisis bersama-sama. A salah karena pengguna tidak mengakses database langsung dalam arsitektur ini. B juga salah karena logika bisnis dan presentasi ini justru dipisah. Kemudian D salah karena 3-tier menggunakan beacon.
Salah karena ukuran file database tidak berhubungan secara langsung. Jadi jawaban yang benar adalah C, karena arsitektur retire atau presentation logic data memisahkan fungsi memudahkan pemeliharaan, keamanan, dan skalabilitas. Selanjutnya, untuk soal nomor 5 yaitu, dalam pengembangan aplikasi manajemen absensi, seorang programmer menggunakan prinsip DRY atau Don't Repeat Yourself. Manakah penerapan prinsip DRY dalam pemrograman Python? Dengan pilihan jawaban A. Mengulangi kode login di setiap fungsi. B. Menyimpan query SQL di setiap prosedur. C. Membuat satu fungsi validasi yang digunakan berulang di beberapa modul. D. Menyalin kode cetak laporan ke semua kelas. E. Menghindari penggunaan library agar bebas duplikasi. Nah, kira-kira untuk jawaban yang paling tepat yang mana ya, teman-teman? Jadi, jawaban yang benar adalah C. Membuat satu fungsi validasi yang digunakan berulang di beberapa modul. Nah, teman-teman, untuk jawaban yang lainnya salah karena A. Ini programmer menulis ulang logika autentifikasi di banyak tempat, padahal seharusnya cukup membuat satu fungsi. B. Salah, karena bentuknya ini duplikasi. Seharusnya query SQL yang sama dikelola dalam satu tempat. Kemudian D. Salah, karena menyalin kode adalah bentuk eksplisit dari pelanggaran DRY. E juga salah karena library justru membantu menghindari duplikasi karena menyediakan reusable component. Nah, untuk jawaban yang benar adalah C, karena mengutamakan penulisan kode yang tidak berulang. Dalam praktiknya, jika suatu bagian kode digunakan di banyak tempat, maka bagian tersebut sebaiknya didefinisikan sebagai fungsi, modul, atau kelas, lalu dipanggil ulang, bukan disalin. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan Pranata Komputer kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal, latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.